Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Perkenalkan, saya Zakiatun, NIM 20204012026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari kata masal yang memiliki banyak arti, antara lain keserupaan, keseimbangan, kadar sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan, dan pelajaran yang dapat dipetik. Adapun secara terminologis, para ulama mendefinisikan Amsal Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip Mana Al-Qatan, Amsal dalam Al-Quran adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, mendekatkan yang rasional kepada yang indrawi atau salah satu dari dua indera dengan yang lain karena ada kemiripannya. Yang kedua yaitu dari As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Amsal ialah menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dengan yang nyata dan yang gaib dengan yang tampak. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Amsal Al-Quran adalah penyerupaan sesuatu kepada sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebuah kemiripan. Pembagian Amsal Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat tiga macam amsal, yaitu yang pertama Amsal Musharrahah, yang kedua Amsal Kaminah, dan yang ketiga adalah Amsal Mursalah. Amsal Musharrahah. Amsal Musharrahah yaitu sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz amsal atau segala sesuatu yang memiliki tasybih atau penyertaan. Amsal ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yang menentukan tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu suatu keberuntungan yang sangat besar yang akan diperoleh oleh mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah, yaitu dengan menanamkan satu modal maka ia akan menghasilkan keuntungan sampai 300. Itu berarti sama dengan memakai nafal, yaitu menginfakkan pekerjaan infak itu dengan seseorang yang menanam 1 biji yang satu itu menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai berisi 100 buah. Jadi jumlahnya mencapai 700. Yang kedua adalah Amsal Kaminah. Amsal Kaminah adalah amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam redaksinya singkat padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Sebagaimana dalam contoh yaitu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 68 tentang sakit yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma fihi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la
dermawan, dermawan, dermawan. Artinya mereka menjawab mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia menenangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diberitakan kepadamu. Pada Amsal Kaminah ini, lafaz tamsil atau lafaz yang menunjukkan perumpamaannya itu tidak sangat jelas disebutkan dalam ayat-ayatnya, melainkan kita dapat menyamakan atau melupakan suatu ungkapan itu melalui arti dari ayat tersebut. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 68 tadi, itu persamaannya ungkapan sebagai perkara yang tidak berlebihan artinya seimbang. Dapat kita lihat dalam arti Surat Al-Baqarah ayat 68, yaitu pada kalimat bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Ketiga yaitu Amsal Mursalah. Amsal Mursalah adalah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasybih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Contohnya yaitu pada Quran Surat An-Najm ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim laisa laha min dunillahi kashifah. Artinya, tidak ada yang akan bisa menyatakan terjadinya hari itu selain dari Allah. Mengenai Amsal Mursalah, para ulama berbeda. Yang pertama, menurut As-Suyuti dan Az-Zarkashi, Amsal Al-Quran terbagi dalam dua bagian, yaitu Mursalah dan Kaminah. Kedua pakar ini tampaknya tidak menjadikan Mursalah sebagai bagian Amsal Al-Quran. Khusus Amsal Mursalah ini, sebagian ulama menanggapi Amsal Mursalah telah keluar dari petik Al-Quran. Ar-Razi berkomentar ada sebagian orang-orang menjadikan ayat lakum hidukum wal jahil sebagai perumpamaan ketika mereka lalai dan tak mau mentaati perintah-perintah Allah. Ar-Razi lebih jauh mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan sebab Allah tidak menurunkan ayat ini untuk dijadikan perumpamaan, tetapi untuk diteliti, direnungkan, dan kemudian diamalkan. Yang kedua, sebagian ulama lain beranggapan bahwa mempergunakan Amsal Mursalah itu boleh saja, karena Amsal Mursalah lebih berkesan dan dapat mempengaruhi jiwa manusia. Seseorang boleh saja menggunakan amsal dalam suasana tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyesal karena tertimpa kesusahan. Ia lalu menggunakan Quran Surat An-Najm ayat 58, yang artinya tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Karakteristik Amsal Al-Quran. Karakteristik Amsal Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, masal yang berarti keadaan. Yang kedua, masal yang berarti sifat. Dan yang ketiga adalah masal yang berarti cerita atau kisah. Karakteristik Amsal Al-Quran. Karakteristik Amsal Al-Quran itu yang pertama, masal yang berarti keadaan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17 yang artinya perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya atau yang menyari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafik itu tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah karena sifat-sifat kemunafikan yang tersembunyi dalam diri mereka. Mereka diumpamakan seperti orang yang menyalakan api sehingga dapat menyinari di sekitarnya. Akan tetapi setelah mendapatkan cahaya, api itu dipadamkan oleh Allah SWT. Yaitu nyata sebagai sifat. Hal ini kita dapat lihat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 29 yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang selalu bersedia bersikap keras terhadap orang-orang kafir.
berbagi dan kasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka atau yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah tidak menjengkelkan hati orang-orang kafir atau dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini menjelaskan bahwa tentang bagaimana sifat dan keteguhan hati para sahabat Nabi yang apabila mereka telah memiliki iman dalam dada mereka dan mereka selalu taat menjalankan perintah Allah SWT, sehingga diumpamakan seperti sebuah tanaman yang sudah mengeluarkan tunasnya dan mempunyai akar yang kuat, sehingga tanaman itu menjadi besar kuat karena ditunjang oleh pokok pohon yang kuat dan akar yang mencengkeram tanah, sehingga dapat berdiri dengan kokohnya. Ketiga yaitu Amsal yang berarti cerita atau kisah. Dapat kita lihat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 35 yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti dan naungannya. Demikian pula itulah 4 kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang 4 kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah SWT menceritakan keadaan surga sebagian balasan orang yang bertakwa kepadanya, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir dan terdapat buah-buahan yang tidak pernah berhenti berbuah, serta sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dimensi Amsal dalam Al-Quran. Yang pertama, menunjukkan sesuatu yang bersifat rasional yang hanya dapat dijangkau oleh nalar atau akal dalam format yang konkret atau yang dapat dirasakan oleh indera manusia, yang pada akhirnya akal akan dapat dengan mudah menerimanya. Yang kedua, dengan amsal dapat disingkap hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak nampak seakan-akan sesuatu tampak jelas. Yang ketiga, dapat menyimpulkan makna yang menarik dan indah di dalam suatu ungkapan yang padat, sebagaimana yang telah dicontohkan dengan amsal kaminah dan amsal mursalah. Yang keempat, dapat mendorong orang yang kepadanya amsal itu diturunkan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan isi masal atau amsal itu sendiri, jika hal itu merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Yang kelima yaitu dapat menjauhkan sesuatu larangan untuk tidak dilakukan jika masal itu dalam ungkapan yang menyatakan untuk menjauhi suatu larangan. Yang keenam, dalam rangka memuji orang-orang yang menjadi sasaran amsal itu sendiri, misalnya para rasul yang tertera dalam kitab Taurat atau kitab Injil. Yang ketujuh yaitu amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat pengaruhnya dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan isi hati. Nilai-nilai pendidikan dalam amsal Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, metode amsal atau penyamaan dalam materi pendidikan. Yang kedua, nilai pendidikan keimanan atau tauhid. Yang ketiga yaitu nilai pendidikan ketaatan atau spiritualitas, dan yang keempat adalah nilai pendidikan akhlak. Berikut yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.